Oke. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya dan juga kesempatannya kepada saya untuk meneliti target saya yaitu di SMA Consider Brito ini terkait dengan OCB Pak, Organizational Citizen Behavior, dan juga fokusnya nanti lebih kepada budaya organisasi, juga persepsi dan sebagainya Pak. Yang pertama itu saya mau nanya Pak, menurut Bapak itu apa yang membuat SMA Consider Brito ini berbeda dengan sekolah lain, khususnya dari sisi budaya dan juga nilai-nilai yang dianut gitu Pak, yang lebih dalam. Ya, sepengetahuan saya karena Brito kan sudah berdiri sejak 19 Agustus 1948 ya. Jadi kan kalau saya mewarisi dari pendiri-pendiri dahulu, bukannya tiba-tiba, tapi bahwa kami kan mewarisi nilai-nilai atau value-value yang sudah diberikan oleh pendahulu. Sementara kalau saya masuk sini kan tahun 95, jadi kan sudah berbeda ya. Tapi bahwa yang saya pahami, saya mengerti dari sejarah-sejarah itu memang mengapa kok itu berbeda kan dengan sekolah lain. Contohnya mengapa laki-laki kan itu juga berbeda karena sejarahnya bahwa dulu Brito itu laki-laki dan perempuan kan. Jadi 1948 itu kan semuanya adalah laki-laki perempuan. Kemudian ada kelas Belanda itu kan, kemudian yang laki-laki juga ikut andil senjata untuk untuk membela NKRI. Ya, setelah selesai baru ada pemikiran tahun berapa itu ada dalam bukunya, sehingga yang laki-laki itu diasuh oleh para Yesuit, kemudian yang perempuan diasuh oleh para suster-suster CP. Nah, mulai saat itu tahun berapa nanti ada di dalam bukunya ya, mungkin ini ada buku di belakang itu. Nah itu ada bukunya. Nah, itu tentang mengapa kok pisah, laki-laki dikelola oleh Yesuit, yang perempuan oleh CP. Sehingga nilai-nilai yang diwariskan pun juga akan berbeda kan, karena kami menggunakan intinya pada sisi Yesuit. Ya, Yesuit itu kan di situ dengan semboyan ad maiorem di gloriam, ya kan, nilai-nilai keyesuitan yang dimunculkan, sehingga memang harapannya bahwa sekolah ini didirikan membantu negara, ya. Nah, negara karena waktu itu juga susah dan mungkin seragam juga susah waktu itu ya, sehingga di Brito menggunakan konsep boleh memakai sandal, boleh tidak seragam, karena waktu itu memang susah sekali untuk mencari seragam. Nah, oleh namanya Witijun itu kan, jadi ada konsepnya adalah kebebasan, yang kebebasan secara harafiah itu kan. Maka di situ yang ditampilkan adalah tentang kebebasan secara harafiah, tapi yang dimaksudkan bukan harafiah tapi juga lahiriah. Karena kalau pendidikan itu yang bebas itu pendidikan yang memang secara berpikir bebas ya. Kemudian juga tidak diurusi dengan penampilan-penampilan yang mungkin rambut gondrong gitu kan. Kemudian seragam, sehingga orang tuh terjebak pada sisi penampilan gitu kan. Sehingga kita fokusnya bukan pada penampilan tapi pada hatinya, kornya di situ. Maka sejak itu memang itu kok boleh nggak seragam tuh kan. Nah, negara itu kan harus mewajibkan seragam ya, dan mengurusi misalnya aja pakai seragam, sabuk, sepatu tuh kan. Sementara sepatu kan juga mahal ya, rambut hingga rambut sedikit dipotong, nah sini kan nggak pernah. Jadi memang uniknya di situ ya, mengapa kok kebebasan muncul yang dimulai dari yang namanya secara fisik gitu kan. Nah, apalagi anak-anak muda itu kan konsepnya ingin tampil beda gitu kan, dan ingin mencari jati diri ya. Maka di dalam Yesus itu yang saya pahami, mengapa kok kita mengambil yang namanya Yesus itu mengambil orang-orang muda. Orang-orang muda itu mereka-mereka yang mungkin usia SMP dan SMA. Karena konsepnya adalah orang-orang muda ini akan bisa mengubah dunia gitu kan. Jadi semangat perjuangan itu kan orang muda ya kan, yang nyulik siapa itu kan orang-orang muda ya kan. Jadi kalau itu terolah maka mungkin akan bisa berkembang. Maka tadi berbedanya sisi tampilan, tapi itu hanya sebagai simbolis kan. Tapi bahwa mereka tidak seperti itu, uraan juga enggak. Kita tetap disiplin. Jadi bukan bebas kemudian bebas-bebasan enggak.
waktu ya jamnya ya tertib, terlambat juga ada sanksi. Jadi orang berpikir nggak boleh masuk, enggak. Kalau itu nilai tawarnya adalah kedisiplinan itu mutlak, kejujuran juga mutlak. Nah di situ jadi nilai yang dimunculkan adalah kejujuran, kedisiplinan, kemudian tenggang rasa, ya pakai 5C itu kan, ya di situ yang kami sampaikan, sehingga memang ini bisa mengolah pribadi anak-anak, tidak hanya otak tapi juga hatinya. Ini menurut pemahaman saya begitu. Oke, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung Pak terkait Jesuit Pak. Nah Jesuit ini kan tadi lebih fokus kepada siswanya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, guru ideal versi De Brito terutama dalam pendidikan filosofi Jesuit itu bagaimana Pak pandangannya? Ya kalau yang saya pahami juga yang namanya guru yang ya menurut kami punya namanya buku biru ya. Buku biru itu adalah buku yang mengatur tentang paradigma pedagogi nasional juga. Jadi ada bagaimana itu berhubungan dengan guru yang seperti apa kan, itu juga ada. Yang diharapkan dulu yang guru yang profesional. Ya yang punya apa gitu kan. Yang punya pertama kompeten itu adalah mutlak. Nah, guru yang mengajar itu kompeten itu seperti apa? Ya yang diharuskan kalau guru yang kompeten adalah menguasai bidangnya. Nah, masing-masing kalau guru ekonomi ya menguasai ekonomi. Tentunya dengan kriteria yang ada kan. Kemudian juga kompeten dalam cakap mengajar kan di kelas, bukan hanya pintar tapi bagaimana cakap dalam hal mengajar, mengelola anak-anak. Yang berikutnya adalah di situ namanya muncul formasio. Formasio itu adalah pembentukan. Jadi sebelum membentuk siswa, dia sendiri terbentuk. Mau terbuka, ya terbuka dengan yang namanya tuh formasi apapun. Jadi kalau guru baru biasanya formasi ya mengenal tentang De Brito seperti apa. Tidak hanya sebatas ngajar ya kan, tapi mendampingi para siswa. Jadi kalau hanya mengajar terus pulang itu kan susah ya. Nah, di tempat kami nggak ada. Ya, pendampingan tidak hanya mengajar tapi di luar itu cukup banyak. Ya. Jadi membentuk pribadi anak, dekat dengan anak. Nah, itu yang konsepnya yang profesional, salah satunya adalah kompeten kan. Dan punya hati nurani kan. Ya. Jadi bagaimana membimbing anak-anak itu dengan baik kan. Dan juga kalau kami guru-guru itu harus punya yang namanya yang rohnya muncul adalah PPI. PPI itu adalah paradigma pedagogi Ignatian. Maka diharapkan guru-guru menguasai, mendalami, dan meresapkan dan menjalankan apa yang namanya paradigma pedagogi Ignatian itu. Maka itu kalau di dalam sekarang di negara itu namanya pendidikan reflektif. Ya, maka reflektif itu dimunculkan terus-menerus. Di PP itu ada yang namanya pengalaman, kan. Di pengalaman dulu seperti orang mengalami sesuatu, kemudian direfleksikan dari pengalaman itu, ya, apa baiknya, manfaatnya apa, bermaknanya apa, hambatannya apa, terus kalau kurang nextnya apa. Nanti baru ada aksi gitu kan. Ya, jadi ada pengalaman, kemudian refleksi, aksi itu kan. Ada konteks ya. Jadi pertama kali konteks ya. Saya sering mengatakan konteks ya. Konteksnya apa dulu? Konteksnya anak laki-laki, konteksnya anak perempuan, anak SD ini konteksnya. Demikian juga kalau guru-guru harus paham ini siswanya SMA dari mana. Oh, apakah hanya dari Jogja atau kalau Jogja? Nah, terus anak-anaknya itu dari golongan apa kan. Nah, itu harus tahu tentang masing-masing orang. Maka di dalam PP itu tadi ada konteks, pengalaman, refleksi dan aksi. Ada bukunya itu ya, namanya buku reflektif. Kemudian dalam PP ini yang ditonjolkan salah satunya adalah kurupsionalis ya. Kurupsionalis itu adalah bagaimana itu kita menyapa tiap pribadi. Jadi harapannya itu bisa mengenal tiap pribadi harapannya. Maka wali kelas itu juga punya jam wali kelas sehingga tahu pribadi masing-masing. Masalahnya apa toh? Ya, kalau kami guru-guru ya dekat dengan anak, dekat dengan mungkin kalau saya dekat dengan guru-guru, masalahnya apa toh? Nah, itu kontennya akan jelas.
Maka yang di depan ada guru personalis. Profesionalis. Ada komunikasi antara satu dan yang lainnya, bukan secara umum tapi pribadi. Itu yang menunjukkan tentang punya kompetensinya juga ya. Relasi ini penting ya. Nah, komunikasi, relasi itu penting. Jadi kalau tidak hanya diriku sendiri, tapi yang lain. Ego ya kan. Nah, kita tidak bisa ego karena harus terbuka dengan sesama, peduli. Jadi kalau jadi guru di isu itu ya lengkap gitu. Tidak hanya pintar, kalau hanya pintar mungkin akan tersingkirkan gitu kan. Tapi banyak yang lain tadi. Ada formasio, kan ada kepribadiannya, komunikasinya, spiritualitasnya kan. Jadi spiritualitasnya itu boleh duit tok. Nah, nggak akan mungkin di sini. Ya. Jadi kalau orang hanya memikirkan uang, nggak akan lama di sini. Karena akan stres kan. Nah, tapi bahwa ada kenyamanan, kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu ya. Jadi kalau kami memang segala sesuatu dihubungkan dengan kehendak Allah, rahmat Allah dan roh Allah itu kan. Nah, itu yang selalu digerakkan, bukan semata-mata ini penugasan tapi Allah berkarya di situ. Itu salah satunya. Berarti tadi Bapak sudah menyebutkan juga termasuk salah satu budaya organisasinya yang ada di SMA Qasidah Brito ya Pak ya. Tadi Pak, kita coba menyinggung juga nilai-nilai kenaksian seperti 5C, Kura Personalis, terus juga ada yang saya tahu tuh Majis, terus juga ada Man for Others dan sebagainya Pak. Nah itu kan sebagai pondasi dari SMA Qasidah Brito juga ya Pak ya, termasuk budayanya. Nah saya ingin bertanya juga Pak, praktik sehari-hari guru dalam menerapkan budaya tersebut lebih dalam gitu Pak. Ya praktek, ada 2 praktek ya, praktek di kelas sama di sekolah tuh kan. Kalau yang guru memang banyak di kelas tuh kan. Ya kalau budaya mesti kembali lagi bahwa ada komunikasi tuh kan. Komunikasi di mana tahu konteksnya, saya ngajar pas berapa, kemudian juga ya pasti komunikasi salam gitu kan, pengajaran. Kemudian nanti kalau di dalam pembelajaran itu ada masalah ya tentunya diselesaikan gitu kan. Jadi anak-anak itu kan unik juga ya kan. Enggak semuanya tuh harapannya tuh lurus ya, mesti ada masalah tuh pasti. Tapi bahwa masalah itu memang bumbu-bumbu kami ya. Ya, tanpa masalah mungkin tidak berkembang. Ya. Maka itu yang masalahnya mesti ada saja deh kan. Setiap angkatan itu beda-beda. Maka prakteknya ya kita menyapa dengan anak, dekat dengan anak, tapi jangan dekat kemudian ya apa ya, punya arah lah, dekat itu kita membimbing kan. Ya. Jadi kalau istilahnya ya masuk dalam pintu mereka, keluar dalam pintu saya ya. Artinya apa? Ya misalnya anak-anak senang sepak bola ya, saya malah sepak bola ya kan. Nanti masalahnya akan muncul ya. Anaknya senangnya apa? Saya ikuti band. Anak-anaknya senang apa? Itu kan pintu mereka apa tuh? Oh, dengan pendakian gunung misalnya saya tahu masalahnya itu apa. Nah, sehingga istilah kami itu mendampingi anak-anak muda. Nah, seperti di dalam apa itu kan arah dasar kan juga pendampingan orang muda itu kan di situ. Sehingga ada masalah ya kita selesaikan, ada yang baik juga kita apresiasi itu kan. Mungkin di kelas kita apresiasi. Sekolah juga sama prakteknya ya. Jadi kalau anak-anak yang kurang teratur pun juga harus diluruskan. Yang terlambat dikasih sanksi. Mungkin ada sanksi-sanksi terlambat itu nyaputi rumput atau mungkin tadi ada nyapu itu kan, buang sampah ya mereka konsekuensi. Dan konsekuensi pun tidak ya mereka ambil sendiri kadang-kadang ya. Tapi kalau enggak ya kita arahkan, kan tidak ke fisik tadi kan. Ya, artinya bahwa mereka menyadari apa keliruannya, kemudian melakukan konsekuensinya dan buat refleksi. Ya, jadi segala sesuatu mesti ada refleksinya apa. Ya, kami pun sama. Jadi kalau praktek kami sebagai guru, jadi kalau untuk ya ada penilaian dari anak juga. Kalau kami mau ada kenaikan pangkat dan golongan itu membuat namanya refleksi. Ya, refleksi itu apa tuh isinya? Ya tadi pengalaman kamu apa, kerjaanmu apa, kelebihanmu apa, kurang di mana. Jadi melihat diriku bukan nilai orang lain.
Biasanya kalau namanya refleksi itu kan olah-olah orang lain, itu kan refleksi itu mutah-mutah bagi saya itu kan. Ya, saya pertama kali bimbing karyawan tuh ya ini nyalahkan pimpinannya, nah, itu bukan refleksi. Kamu tuh muntah-muntah nyalahkan orang itu. Refleksi itu kamu sendiri itu kan. Keliru Pak, ya keliru saya gitu ya, suruh balikan lagi gitu kan. Nah, itu kan sehingga kalau saya ada kekurangan bisa ditutupi. Caranya apa ke depan? Kamu mau apa? Yang berubah di mana? Tuh, jadi ya saya punya banyak pengalaman sih. Jadi kalau di situ harus seperti apa, merefleksikan apa kerjaan saya. Kalau sebagai guru, mengapa kok banyak nggak naik itu ya? Itu kan harus pikirkan, mengapa kok nggak tuntas? Kenapa ya? Apa sebabnya? Bisa minta masuk pada anak-anak. Kemudian saya juga bisa mencoba kurangnya apa toh? Oh, Bapak kurang ABC. Mungkin kalau anak-anak saya itu biasanya ya, Pak lebih cepat mengembalikan soal apa jawaban. Nah, kita juga banyak yang dikoreksi ya. Nah, kalau itu pakai Google Form, Google Classroom rampung tuh. Gitu ya, tapi kan anak-anak sudah dikonfirmasi namanya. Jadi segala sesuatu itu mesti akan dikonfirmasikan. Itu praktek baik yang ada di itu, baik guru, kemudian siswa, dan pegawai. Jadi pegawai juga kalau ada yang salah-salah pun juga ya akan diingatkan. Nah, maka ada perjanjian kalau guru itu. Kalau guru di sini ada kepala sekolah, kan. Jadi kepala sekolah tidak nanti ke bagian lebih tinggi ya SDM, kan. Kalau di karyawan ada yang namanya di atasnya karyawan itu Wakasek, Sapras yang menangani. Nanti kalau enggak lempar ke kepala sekolah, kalau sampai nanti ke ini. Ya itu namanya perjanjian, kan. Kalau siswa juga sama, siswa itu ya kalau ada masalah, siswa selesai dulu. Kalau enggak wali kelas yang bisa ya nanti ke Pamong atau Wakasek yang bisa sekolah. Itu jalur-jalurnya yang ada. Dan biasanya diperlukan namanya perjumpaan. Nah itu perjumpaan itu ya pertemuan seperti ini. Ya. Sekarang itu kan semuanya HP kan? Ya. Nah, maka semua lewat HP. Banyak yang kemarin saya, Pak ini nih, saya tidak melayani lewat HP. Masuk satu sekolah ketemu nggak bisa ya. Nah, mana mah? Ya udah kalau kamu mau ketemu temu, kalau enggak yang mau. Ya ada yang sering, Pak mau follow Pak ini tadi. Tak biarin aja. Saya tidak melayani. Ya. Kenapa? Lingkupnya kecil masuk pakai HP itu. Nah itu kan perjumpaan. Perjumpaan itu bisa ketemu langsung seperti ini kan. Bentuk seperti apa, geraknya seperti apa. Bukan bahasa-bahasa tertulis yang tidak jelas kan. Nah, itu yang didepankan sih perjumpaan. Tadi apapun kalau budayanya ya sudah perjumpaan. Kalau Yesus mengungkapkan ya perjamuan. Nah, itu. Maka kalau kami senang ada pesta-pesta ya perjamuan. Perjamuan ya. Mungkin yang dimakan nggak seberapa, tapi pertemuan itu yang bisa saja guru dan sebagainya itu penting. Itu menurut saya ya. Berarti Pak, saya ingin bertanya Pak, ada nggak sih program khusus atau memang ada program untuk melihat sejauh mana sih nilai-nilai Ignatian dan sebagainya itu diinternalisasi oleh guru-guru Pak? Untuk memformasi namanya ya. Kami ada, jadi kalau kami itu ada namanya pendampingan guru-guru baru, mereka yang belum memahami tentang paradigma pedagogi, maka induksi ya, namanya induksi untuk mengenal tentang degree itu, biasanya guru-guru yang masih baru itu kan pembinaan. Itu akan dilihat, dan dia juga melakukan pertemuan kemarin, ada pertemuan di guru-guru yang masih baru setahun 2 tahun itu sendiri. Nanti ada bukunya juga sejauh mana dia sudah mendalami itu kan. Demikian juga pegawai karyawan. Nah itu ada pendampingan khusus juga dilakukan oleh para Yesus di sini, kan. Sehingga yang disasar itu adalah hatinya, kan. Dia kompeten tapi nggak punya hati, kan. Nah itu ada pendampingannya. Kalau untuk indikator pencapaian profesionalitas, kan, kami ada. Kalau di sana Dharma kan juga ada mahasiswa, kan. Nah, kami juga ada. Jadi dari PPM, namanya PPM itu pendampingan mutu.
Maka setiap semester atau mungkin semesteran itu ada siswa memberikan semacam masukan pada guru-guru. Semacam evaluasi. Ya evaluasi apakah ngajarnya baik dan berapa skornya berapa itu kan kelihatan. Sampai di sana upload berarti ya? Ya kami juga sudah ada tuh nilai saya sudah muncul tuh. Jadi kalau ini yang kurangnya di mana maka perlu apa? Kalau di dalam guru-guru kita bisa melihat kurangnya di pengajaran maka ada supervisi. Nah, follow up-nya adalah supervisi di dalam pengajaran. Jadi namanya supervisi klinis itu kan. Jadi kalau supervisi yang lain itu kan visi yang langsung, tapi yang kalau ke guru-guru adalah supervisi klinis. Datanya dari mana? Yaitu terlihat dari yang disampaikan anak-anak. Ya. Dia bukan suka nggak suka, tapi kalau secara umum mengatakan gurunya ini kok seperti ini kan secara umum, ya berarti kan ada masalah. Itu kan juga perlu ada penanganan ya kan. Jadi juga bagaimana itu diarahkan kembali. Mungkin materinya tidak sesuai ataukah mungkin terlalu apa ya kan. Nah itu nanti bergeraknya di bidang kurikulum memang. Kurikulum, kemudian ada sekolah punya namanya tim supervisi. Ya, supervisi untuk masing-masing guru ini kurang apa nih? Bagiannya udah ini bagian siapa timnya atau masuk timnya ya kan. Jadi misalnya kok ditinggal pergi terus kenapa? Guru olahraga bener enggak ya kan ya, kita ada timnya. Nah itu nanti dilihat kembali berikutnya di 2 kali supervisi seperti apa. Kalau itu sudah tetap ya dibina terus kan. Kalau lama-lama nggak bisa ya kita sekolahkan nanti. Jadi itu dalam program-program SDM nanti untuk mungkin mendatangkan dari luar, mungkin pemahaman tentang kurikulum kurang jelas mendatangkan dari luar itu kan. Nah, itu harus dilihat dari kacamata itu yang mungkin saya sampaikan. Ya, Pak. Masih di budaya organisasi Pak. Nah menurut pandang Bapak juga, penglihatan Bapak juga, itu seberapa konsisten sih Pak para guru ini dalam menghayati nilai-nilai Ignatian tersebut ataupun nilai-nilai yang dipegang oleh SMA di Brito. Terutama kan ada variasi guru yang sudah lama ataupun guru senior dengan guru yang baru ataupun junior, atau mungkin variasi dari guru yang Katolik sama yang non Katolik gitu Pak. Dan juga tantangan dalam mempertahankan budaya Ignatian ini terutama di era sekarang, era modern dan sebagainya itu apa gitu Pak? Ya memang kami itu ada yang namanya ya memang klasifikasi ya di dalam hal apa pembinaan. Nah, kalau guru yang mungkin masih di bawah guru balita kan tentunya beda atau penanganannya untuk yang tidak balita. Kemudian yang kami itu yang dulu itu digolong-golongkan 10 tahun, 20 tahun, kemudian 30 tahun. Jadi ada ringnya itu kan. Yang dimaksud adalah untuk arah pembinaan. Jadi kalau yang senior misalkan kita labeling senior ya mungkin tidak sama dengan yang junior kan. Mungkin yang berbeda. Mungkin dengan cara apa? Retret misalkan itu kan. Retret kan juga untuk semuanya, tapi mungkin arahnya kemana nih untuk spiritualnya. Demikian juga untuk yang misalkan para senior itu harus punya kemampuan di bidang apa. Kalau kami itu kan menulis itu kan. Nah kan untuk kenaikan pangkat terutama mau ke senior itu harus bisa nulis jurnal itu kan. Itu juga tuntutan. Nah, jadi yang tidak bisa nulis yang tidak akan naik-naik. Nah, itu. Sama kayak sistem perkuliahan berarti Pak? Iya, kami jurnal itu jadi cukup banyak mereka yang harus mandek di golongan 3D itu kan. Karena terlalu ya kalau 3D itu Pak itu nggak terlalu susah, dia hanya PTK waktu itu ya. Tapi juga tidak semuanya kan, dikejar-kejar kan. Kalau berikutnya harus nulis jurnal dan buat buku. Yang tidak mau buat jurnal buku ya sudah. Mandek di situ. Iya, walaupun dikejar-kejar kan gampang ya sama jurnal. Nah, jurnal itu kan harus punya intent dan kreatif, kalau enggak ya susah kan. Ya, itu. Jadi itu memang perlakuannya kan berbeda di budaya organisasi itu. Ya itu dipertahankan. Ada yang monitoring gitu kan. Ada aturan pegawaian itu yang mendasari gitu kan. Nah, kemudian juga ada syarat-syarat apa yang bisa dipenuhi. Ya, jadi guru-guru juga diharapkan bisa
membadankan itu. Dan juga guru-guru itu tidak hanya terus ngajar, tapi mereka akan diformasi tadi. Formasi itu artinya apa? Dia disuruh pegang kegiatan A, B, C, D itu kan. Sehingga punya pengalaman, jadi tidak hanya ngajar. Bagaimana dia pegang kegiatan misalnya aja latihan pembinaan, kan. Nggak bisa ya udah ikutkan dulu, tapi ada yang diikutkan yang lebih senior, kan. Pegang apa lagi, live in, kan. Ada kegiatan-kegiatan itu harus masuk, karena kalau enggak ya rasanya live in seperti apa, LKT seperti apa, itu nggak ngerti. Maka guru-guru di sini pasti akan terlibat dalam kepanitiaan. Pasti ya. Wajib, ya. Nah, kalau yang tidak bisa tergeser nanti ya. Nah, nanti akan sebagai misalkan sebagai staf dulu, nanti sebagai yang memimpin. Ini kan kita, saya sering mengatakan katanya 1L5C, gurunya aja nggak bisa memimpin gimana saya gitu. Nah itu berarti kan harus bisa memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin orang lain. Ya kita kasih kesempatan untuk memimpin seperti itu. Ya itu untuk menghayati magisnya tadi. Jadi kalau di sini hanya ngajar pulang, ya jangan berharap. Ya. Maka guru-guru yang tidak sesuai mungkin banyak yang harus harus keluar ya kan. Kita ini nggak sesuai dengan kriteria kami, ya mungkin kita keluar. Ya mungkin banyak yang keluar gara-gara standarnya mungkin agak tinggi kan. Itu beberapa yang. Oke, mungkin. Tadi Pak sempat menyinggung juga kayak dikasih tugas lain dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana budaya organisasi tersebut di The Brito khususnya itu mengaruhi cara guru bekerja di luar tugas mengajar formal mereka, Pak? Ya, kalau menurut saya ya, guru mengajar itu memang kewajiban. Ya. Tapi bahwa mendampingi siswa itu adalah yang diutamakan oleh kami ya. Core kami adalah pendampingan karakter. Ya, jadi kalau di sekolah manapun namanya guru mengajar ya harus itu wajib. Ya. Maka diandaikan mereka sudah bisa mengajar. Nah, diandaikan, tapi kami ada supervisi, ada masukan dari anak-anak, kan? Itu kan fakta bahwa guru nggak bisa ngajar ya. Kalau yang sudah tetap berarti ada masalah apa? Oh keluarga misalkan, oh hutang, ya itu harus dicari-cari permasalahan akarnya di mana, kan? Gitu. Jadi harus apa ya? Ya lebih profesional lah. Guru-guru tadi memang ngajarnya ya sudah itu diandaikan harus bisa. Oh. Jadi kalau misalkan wah aku nggak bisa, ya sudah berarti kamu nggak layak di sini. Oh. Nah misalkan aja saya dipasrai apa misalkan aja kegiatan apa, ya tapi saya sudah semuanya. Jadi senang karena apa? Dipercaya itu kan, walaupun tantangannya itu berat, tapi kan bagaimana memimpin sekian orang misalnya, memimpin kecil-kecil itu kan, memimpin besar atau memimpin guru-guru sendiri kan, itu kan dilatih dari kelompok-kelompok kecil. Nggak bisa tiba-tiba kemudian guru yang baru suruh memimpin besar, nggak mungkin nanti. Tapi kan dilatih dari kecil-kecil. Kita namanya tuh tadi formasi di sekolah, jadi memang di The Brito itu paling banyak tadi pendampingan siswa dan formasi tadi. Jadi bukan hanya ngajar tok bagi saya senang aja sudah pulang. Tapi kan di luar itu kan banyak. Jadi kegiatannya rohani ada, fisik ada. Kan ada pembentukan anak-anak, misalkan aja tahap kelas 10 itu untuk pembentukan pribadinya ada tahap yang namanya pengenalan, inisiasi namanya kami. Kelas 2 itu adalah sosialisasi. Jadi bagaimana mereka bisa bermasyarakat dengan sekitar The Brito maupun di luar. Tahap ketiga adalah internalisasi, itu kelas 3. Jadi mau terbang itu harus diinternalkan semua. Maka ada program-program yang muncul di situ. Ya, di luar pengajaran itu kan. Contohnya inisiasi itu adalah di ospek tuh ya. Ya, tapi itu digarap bener-bener itu kan. Jadi tidak semata-mata hanya mengenal, tapi memang itu dibumikan. Itu berhari-hari itu ya. Kemudian nanti ada makrab kelas, karena harus akrab dulu kan. Itu wajib hukumnya untuk kelas 10, makrab kelas supaya mereka berbaur. Setelah makrab kelas nanti ada namanya kemarin latihan pembinaan, LKTD itu ya. Itu
mengambil waktu sendiri gitu kan. Terus besok ini ada yang namanya studi kursi mengenal alam. Nah, jadi bulan Februari nanti Pak. dan di luar lagi mungkin ada pendampingan dari BK. BK kan juga punya peran di situ, pendampingan itu yang kelas 10. Kelas 11 itu ada yang namanya orientasi profesi. Harapannya itu bahwa kelas 2 itu harapannya sudah berpikir besok itu mau apa, mau kemana, membuka cakrawala itu. Nanti ada yang namanya living sosial. Jadi mereka harus terjun ke masyarakat dan tinggal. Ada lagi mungkin kelompok-kelompok yang lain gitu ya, kelas 2 itu fokusnya. Kalau kelas 3 itu fokusnya adalah internalisasi, nanti endingnya pada retret itu. Nah, bagi yang Katolik maupun Katolik itu kan retret itu kan sebagai sarana dan tidak, misalkan yang Muslim ya ikut, tapi kan nanti dengan cara dia membawa kitabnya masing-masing kan. Yang Kristen juga ada membawa kitabnya masing-masing gitu ya. Jadi itu yang tidak termenghilangkan, misalkan mereka yang Islam kemudian dikatolikan, tidak ada. Nah, tadi membawa masing-masing. Muslim cukup banyak, orang-orang Islam juga, orang Kristen juga banyak. Jadi budaya toleransi juga termasuk tinggi sini Pak? Ya, kalau itu memang sudah dikondisikan dari awal dengan bagaimanakah diberi itu sebagai binikanya Indonesia kecil. Maksudnya seperti itu, sehingga dari berbagai macam suku di sini, ada yang dari Papua, Sipace, atau mungkin dari Kalimantan tuh, ya ada yang dari Sulawesi, kemudian Bali, dari Jakarta, semua Arsi, Sumatera, ada semua. Sehingga memang bisa dikatakan itu kecil dan memang terbuka. Nanti kalau olo-oloan ya mungkin sebatas olo-oloan, ya kan. Jangan sampai sebagai bullying itu kan. Kalau dulu ya nggak apa-apa. Sekarang itu kan riskan ya, sedikit-sedikit dilaporkan, tapi anak-anak masih bisa lah, bisa terkendali. Itu yang di dalam ranah anak-anak. Siapa lagi tadi ya? Itu aja sih Pak. Ya. Selanjutnya ini Pak, tadi kan kita udah bicara tentang budaya organisasinya Pak. Nah ini saya masuk ke variabel X saya Pak, yaitu psychological well-being Pak. Gimana kondisi ya para guru tuh mentalnya positif, terus juga merasa bahagia, puas, memiliki tujuan hidup, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi dengan program-programnya. Nah pertanyaan saya itu Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi terutama kesejahteraan psikologis para guru Pak di Brito secara umum, dan juga apa sih tantangan dan juga tekanan yang biasanya dihadapi oleh guru-guru tersebut, baik itu guru yang termasuk guru yang lama ataupun yang baru mungkin. Iya, kalau yang pertama kali memang mau tidak mau orang bekerja itu kan butuh duit. Iya kan? Terutama itu. Iya, mau tidak mau, suka tidak suka, maka itu memang jadi PR besar ya dimanapun. Tapi kami mencoba memberikan take home pay namanya, penghasilan yang layak lah, yang layak bagi mereka yang baru masuk. Kami juga memikirkan. Kemudian bagi mereka yang sudah tetap gitu kan, karena itu akan berpengaruh besar terhadap semuanya gitu kan. Kami menggunakan ya seperti pemerintah ya, jadi pemerintah itu kita berupaya sama dengan pemerintah gaji gitu kan. Kalau gajinya naik ya kita upayakan gitu kan. Jadi kan belum tentu kan lembaga ini bisa mengikuti pemerintah. Banyak swasta yang tidak bisa mengikuti, banyak sekali. Kalau kami mencoba untuk itu, dan juga mungkin kami juga ada, kalau orang misalnya saya bekerja di luar itu ya mesti ada namanya tambahan kan. Itu di mana-mana ada. Nah, tapi kembali lagi bahwa tidak semata-mata orang bekerja itu karena uang, karena kesejahteraan itu tidak hanya masalah uang, ya kan? Karena orang pun bekerja di sini mungkin tidak ambil uang, tapi mungkin rohaninya, ya. Apakah terbimbing enggak di situ? Di saya di sini ya misalkan, saya mengasari beberapa tempat kan. Mengapa di sini ya? Saya merasa di sini terbimbing. Rohani saya bisa terbentuk, kemudian kalau ada masalah teman-teman bisa membantu, pimpinan bisa membantu. Artinya bahwa aku nggak sendiri tuh. Nah itu sehingga bagi saya kok nyaman ya. Mungkin kalau dibanding yang pernah saya lakukan sekolah lain besar gajinya, tapi saya nggak merasa nyaman. Nah,
sejahtera uang tapi sejahtera apa ada masalah kemudian saya sendiri menghadapi kok nggak bisa ya. Ini kan kalau saya punya masalah pimpinan bisa bertanggung jawab tuh kan. Nah itu kan juga kesejahteraan juga kan. Maka kesejahteraannya itu adalah kesejahteraan salah satunya tadi yang lahiriah kan, itu berupa itu. Kemudian ya ada uang transport mesti ada ya kan. Jadi kami upayakan lah kalau orang kerja itu ya butuh transportasi ya. Hanya kembali lagi kita butuh yang namanya sumber daya ya. Sumber daya. Dayanya itu seperti apa, maka harus timbal balik. Kalau kamu sudah mendapat sesuatu ya kewajibanmu apa? Kan ada hak dan kewajiban. Kita punya buku aturannya kan. Kalau kewajibanmu ini diberikan ini yang wajar deh kan. Ya, maka kita bicara hak dan kewajiban itu. Jadi yang lainnya juga ada, misalnya aja kesejahteraan lain apa, pertemuan orang tua, pertemuan dengan sekolah, Natalan atau apa itu penting kan. Arisan. Ya, bersama-sama. Kami ada di situ kan apa, untuk mengakrabkan, bisa kenal dengan yang lainnya. Itu. Jadi yang lain-lain tak pikir apa ya, secara organisasi memang kami bagaimana mereka punya perasaan yang baik tuh kan. Bagi yang muda memang yang muda mesti orientasinya aku tetap tuh kan. Ya, maka kami mencoba jangan menggantungkan diri, kalau misalkan aja nggak layak ya sudah tinggal. Jadi memang kadang-kadang suatu lembaga itu kan membuat ini kok lama sekali diangkat tuh kan. Ya, kalau saya setahun 2 tahun nggak bisa ketemu ya sudah selesai, memang nggak kompeten. Jangan membuat namanya orang itu menggantung. Nah, itu ada yang terjadi. Misalnya loh ya. Jadi, tapi sudah dicoba sampai sekarang ini. Ya sudah, kalau memang tidak setahun 2 tahun ya kita harus dengan kata sepakat. Ya, memang bilang bersangkutan misalkan aja layak dan kurang layak. Kalau enggak kan gantung di sini. Memang nggak bisa di. Ya, mereka sendiri nggak mau keluar ya harus diapakan, dikeluarkan. Tidak sesuai dengan norma-norma kami ya tadi ada aturannya. Kalau guru memancing dari aturan ya bisa dikeluarkan. Jangan berharap hanya sudah tetap nggak bisa keluarkan, bisa di sini. Nah, kalau sudah memancing dari aturan-aturan yang ada itu kan dibina nggak bisa ya akhirnya harus bisa dikeluarkan juga. Pak. Itu. Selanjutnya Pak, untuk mendukung psychological well-being tadi Pak, itu ada nggak sih Pak program khusus atau memang dukungan khusus dari pihak sekolah untuk menjaga kesejahteraan mental para guru dan juga emosionalnya Pak? Ya tadi kami ada namanya program spiritualitas Indonesia itu ya, itu yang dihidupi. Mungkin saya dulu nggak tahu apa tuh namanya spiritualitas, oh ternyata emang itu bagaimanakah. Dulu yang saya pikirkan PP itu adalah mengajar ya, paradigma, tapi setelah saya dalami bukan cara mengajarnya tapi spiritnya kan. Spirit orang hidup itu apa ya itu ya. Kembali lagi pada, kalau kami di lembaga ini kan kembali lagi pada ya Yesus itu kan ada Injilnya itu kan. Ya, kembali lagi kepada ranah manusia diciptakan untuk apa dan sebagainya. Akhirnya kan juga akan berkarya kan untuk sesama itu kan. Jadi ada pembinaan kami secara berjenjang itu kan. Berjenjang itu salah satunya yang apa PPI itu kan. PPI. Ya itu akan menghidupi baik untuk kami guru-guru dan kami juga dengan orang tua siswa. Karena kalau orang tua siswa kan harus yang tahu kami mendidik anak-anak dengan cara apa. Maka juga kami coba dengan orang tua juga bisa dilibatkan di situ. Jadi untuk paradigma pedagogi kinasian yang cara parenting itu juga bisa kami lakukan. Kemudian kami juga ada program namanya tadi regulasi dan retret. Nah, itu pasti memang biayanya besar sih. Tapi itu wajib ya Pak? Ya wajib. Wajib. Karena itu kan untuk pembinaan itu kan. Pembinaan untuk retret itu kan memang kalau orang sudah terbiasa tuh rindu Pak. Iya. Tapi kalau pertama kali apa ini tujuannya retret itu kan enak, datang sembahyang merenungkan, bagi saya gitu, nanya apa, value-nya apa, oh saya menemukan ini, saya ketemu ya. Sehingga saya itu kadang-kadang menemukan sesuatu, oh ini toh. Contohnya satu kalimat yang saya gunakan untuk berikutnya itu kan. Itu kan namanya retret
kembali kan, Ya. merenungkan kembali kita dan Tuhan, terus untuk apa, terus ada kurangnya apa dan sebagainya. Seperti yang saya temukan, kekuatan pikiran itu saya temukan juga. Kenapa? Kalau kekuatan kita itu kuat, gitu kan, saya yakin juga akan mendukung itu. Nah, tapi kalau kita sudah lemah, saya nggak bisa, hari nggak bisa. Saya sakit akan sakit. Nah, seperti kemarin sore itu saya ngajar di PAK itu saya udah sakit kan. Oh iya. Wah, itu biasa nih. Ya, hari terakhir untuk micro teaching saya udah nggak kuat bener ini. Ntar satu kan ada 45 menit pertama. Ya, yang kedua break dulu ya. Saya udah nggak kuat beneran. Ya Tuhan, semoga saya kuat ini, selesaikan. Waktunya nggak tahu nih perut saya. Wah, keringat dingin. Nah, keluar tidak nilai juga. Saya kekuatan pikirannya Tuhan terus saya 12 kemarin sore itu. Ya, itu pikiran saya. Jadi saya undangan pikiran-pikiran yang positif. Jadi kalau kita sudah pikirannya negatif ya susah. Oh iya, ke bawah ya Pak ya. Terbawa. Maka kemarin kami juga ada latihan hari guru juga, saya latihan itu tentang kami mendatangkan seseorang namanya Pak Bebet, itu juga sama. Bebet juga tentang bagaimanakah pembinaan mentalnya itu. Di mentalnya itu seperti apa itu Pak Bebet. Ya tadi kalau kita mengatakan nggak bisa, ya udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Ragu-ragu. Nah, kalau kami kan selalu dulu di Minba itu daripada ragu-ragu pulang saja kan. Ya dan tidak kan. Itu kalau kami. Ya, jadi saya itu terbiasa dengan bahasa itu karena saya sudah terbiasa dengan pola iya dan tidak. Ya, ragu-ragu pulang saja. Kalau dan anak-anak udah gitu. Wah sakit Pak, ya udah kamu budaya ini kan sering ngomong-ngomong. Sakit nggak percaya saya gitu. Kenapa? Kamu sudah ngomong sakit kok. Tapi kalau kamu tuh sembuh seperti UV baik. Saya berusaha sekali untuk masuk. Nah, kekuatan pikiran. Karena yang diolah di dalam Yesus menurut saya memang satu itu pikiran dulu. Bener ya? Kenapa? Kalau kita banyak ngolah pikiran kemudian mengolah ke rasa. Ya kan? Ya. Kalau kita banyak rasa tapi nggak bisa berpikir. Nah, banyak orang perempuan itu pakai perasaan, pikiran jalan. Nah, itu ya, malah keadaannya di situ. Tapi Yesus itu mengajarkan kalau kita bisa berpikir, bisa berbuat. Ya benar juga ya. Tapi kalau kita nggak bisa berpikir, hanya merasakan sedih, ngapain kamu sedih? Lu mau apa? Oh, benar juga ya. Terus aku nggak punya duit, mau apa, kan? Mau apa? Iya. Nah, jadi kan ini yang jalan, pikiran yang sehat, kalau pikiran apa, nanti juga merasakan, tapi itu harus diolah lagi. Nah itu yang kami ada yang berjenjang, ada pembinaan ada, karena itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, ya seperti pohon itu harus disirami kan. Benar. Nah kalau itu kemarau disirami, dipupuk, gimana caranya? Jadi guru-guru apa harus dikumpulkan. Nah maka program-program itu kan program di sekolah dan program dari kami lembaga yayasan. Nah, pas saya di bagian SDM itu kan. Karena itu ya pikirkan apa ya harus melihat kembali permasalahan yang muncul sehingga apa yang saya berikan nanti bisa bermakna. Tadi tanggal hari guru kemarin menurut saya banyak artinya. Karena apa ya, mungkin hanya sekitar 4 jam sudah cukup untuk membangun namanya mentalitas tadi ya, mentalitas. Wah aku nggak bisa, ya sudah nggak bisa ya, mana mungkin aja kecil-kecil mau memotong apa kemudian pakai apa, tapi kan kalau kita percaya akan bisa kan, seperti itu. Jadi ini menunjukkan tentang dari dalam. Itu yang kami jagai, ada programnya juga baik untuk guru kan karyawan. Memang setiap tahunnya akan beda kan, harus lihat masalahnya dulu. Tapi dijaga dengan yang namanya spiritualitas. Ya, retret bagi saya itu senang bagi saya karena itu merekomendasi saya kembali, mengorganisasi diri saya kembali, kurangnya apa, lebihnya apa. Oh, ada kekurangan di sini ya. Saya mau berbuat apa, kan? Nah, itu. Jadi namanya tadi kembali lagi PPI, konteks, pengalaman, dan evaluasi dan aksi. Nah, itu yang terus berkembang. Kalau di dalam ekonomi ya planning, gitu kan. Ya. Nah, POAK ya kan, planning, organizing, controlling. Kalau pemerintahan sudah plan, do, check, action ya. Rencanakan, lakukan,
berlaku lagi ya. Seperti itu. Kami ada programnya memang harus dijagai untuk setiap orang, maka ada yang namanya romo-romo di sini kan. Oh iya benar. Nah, ada Yesuit, ada Kamus Ministry itu salah Kamus satunya Ministry. itu menjaga tentang yang namanya spiritualitasnya. Oh, hadir untuk itu Iya. salah satu tujuannya. Iya, jadi kan itu kan tidak hanya untuk murid tapi untuk guru. Ya, untuk spiritnya akan di situ. Kalau itu kena akan gampang. Hmm. Ya, ada PPM tadi, kami PPM itu yang menjagai juga. Iya. Guru-guru layak enggak, kalian layak enggak, sejauh mana ini bermanfaat enggak program ini, itu namanya PPM. Maka ada lembaga-lembaga yang menjagai, monitoring itu, supervisi juga kami juga ada. Yang internal semua memang. Kalau keuangan ya kami dengan pihak akuntan untuk menjaga itu kejujuran tadi. Itu mungkin sebagian yang saya jawab itu. Iya. Masih di psychological well-being nih, Pak. Bapak kan pengalamannya juga udah menjadi guru di SMA Posisi Brito, sempat jadi kepala sekolah juga dan sekarang masuk ke dalam yayasan juga, Pak. Nah, pernah nggak sih Bapak melihat atau kayak menganalisa bahwasannya guru yang sejahtera atau mentalnya udah siap itu lebih aktif dan lain sebagainya dibandingkan yang memang belum sejahtera atau memang belum siap mental dan sebagainya, Pak? Perbandingan itu gimana, Pak? Iya, iya jelas. Jelas. Iya, kalau orang itu mentalnya jadi ya sudah enak. Iya. Maka saya tuh senang dengan saya pribadi ya, senang dengan mahasiswa itu kalau sering organisasi itu kan. Karena itu latihannya di situ. Iya, mentalnya terpindah. Kalau mereka hanya kupu-kupu ya nggak bisa apa-apa. Pulang pergi. Nah, di sini yang repot. Dikasih kegiatan mungkin nggak jalan. Stres, nangis, was. Maka memang pertama kali memang mau tidak mau harus mental. Mentalnya itu jadi dulu menghadapi anak-anak yang laki-laki semua ya. Anak-anak yang bandel-bandel ya kita siap. Iya. Ya, maka guru-guru kami yang putri-putri ya agak rodo atos-atos memang. Ya karena apa, mereka terbiasa tuh ada mental. Saya melihat beberapa guru A dia nganu Pak ikut di dalam taekwondoin ya, itu kan terbentuk kan. Ada mentalitas di dalam apa itu, dia pernah disenat mahasiswa Pak itu kan. Dia nggak pernah apa-apa ya kelihatan sekali menghadapi anak-anak bingung atau mungkin hanya mengeluh saja. Wah ini orang mengeluh ya, terus apa yang kamu lakukan kan. Jadi memang mau tidak mau memang ya bermental dulu. Kalau nggak mental mungkin ya tidak usah lama-lama di sini. Kasihan organisasi itu kan. Jadi memang kesehatan mental itu memang penting sekali. Kalau sudah mentalnya nggak sehat, nanti jiwanya nggak sehat. Jiwanya nggak sehat, ngikut ya Pak? Iya, itu akan ikut. Memang itu ada korelasinya. Tapi kalau kembali ke ekonomi itu tidak semata-mata juga ya. Kalau misalnya ekonomi baik, kemudian apakah mentalnya baik, belum tentu juga. Maka kalau saya pribadi ya orang yang aktif tadi di organisasi biasanya itu mentalnya juga akan jadi terbentuk itu kan. Banding mereka yang tidak pernah pegang. Walaupun nanti kalau di sini kami harus menata kembali, tapi saya biasanya kami mencari orang-orang yang aktif. Dari sekian orang mana yang aktif ya itu yang kami prioritaskan. Ibunya tinggi-tinggi, tapi kalau tidak punya yang lain ya ngapain? Nggak pernah apa-apa. Kenapa? Yang banyak kegiatan itu sudah formasi di sini. Bukan ngajarannya. Benar Pak. Kalau ngajarnya itu gampang kok. Tapi kalau formasinya itu membentuk anak yang ribut, anak yang gini, bisa nangani enggak itu kan? Ya, bentuk anak saya nggak berani ya itu kan susah di sini. Kan kulturnya beda, anak juga beda itu kan. Mas sering katakan konteksnya berbeda. Kami di laki-laki semua seperti apa? Zamannya juga berubah itu kan. Maka memang mental itu ya harus itu. Menurut saya harus. Kalau mentalnya sudah mental melampau kerupuk susah. Susah Pak. Oke Pak, ini lanjut ke variable X yang terakhir Pak, yaitu perceived organizational support atau kayak keyakinan dari seorang guru tersebut bahwasannya SMA De Brito ataupun organisasi ini mendukung gitu, mendukung dan sebagainya, atau juga memberikan kayak kenyamanan, kesejahteraan dan sebagainya Pak. Nah pertanyaan saya itu Pak, bagaimana sih sekolah itu menunjukkan adanya semisal kayak penghargaan atau kayak kepedulian terhadap kontribusi yang telah dilakukan oleh guru gitu Pak? Ya kembali lagi pertama kali
yang menjadi yang bekerja di sini pertama harus bangga dulu. Harus bangga dulu, Pak. Ya kalau nggak bangga nggak usah di sini. Oh. Ya kalau nggak bangga ngapain itu bisa lalu tuh kan. Ya, jadi di sini ngeluh ya sudah ya kan. Bagi saya itu harus bangga dan juga bahagia ya kan. Nah, bahagia itu kan memang mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Tapi itu menjadi warna kami ketemu dengan para tamu. Gimana hari ini bahagia enggak? Itu kan menjadi sesuatu yang menarik bagi kami. Kami memberikan reward juga dengan reward bagi guru-guru di sini ada namanya penghargaan. Nah, satu sesuai dengan peraturan gawean ya. Mereka ya pengabdian sekian tahun ya kita kasih penghargaan. Ya wujudnya ya uang gitu kan. Ya wujudnya realistis. Berarti selain fasilitas itu ada juga kayak kalau fasilitas itu kami memang kalau mungkin di sini ada fasilitas perumahan tuh nggak ada. Oh. Tapi ada namanya koperasi. Koperasi. Ya, koperasi itu akan mendukung jalannya itu. Mengapa? Karena lembaga ini kan bukan lembaga sosial. Iya benar. Dan dulu pernah kami sempat sampaikan Bu Romo beli tanah nanti digunakan untuk guru-guru, kemudian dikapling gitu kan. Ya. Nah, jawabannya waktu itu apa? Bagi saya juga benar juga ya. Kami tidak kepengen masalah di rumah dibawa di sekolah. Karena apa? Misalnya saja Sanat Dharma punya kapling Sanat Dharma. Di situ yang membeli rektornya, dosennya, di situ anak buruhnya. Maka bagaimana kontribusinya? Nah, itu tetap kalau di situ sebagai tukang sapu ya namanya tukang sapu tuh. Nah, nggak bisa menggarami dunia namanya. Oh, benar juga ya. Maka yayasan tidak memberikan semacam fasilitas itu, tapi lewat koperasi. Nah, koperasinya itu kan juga bisa untuk membeli tanah di mana sehingga orang itu bisa berkarya di mana dan menggarami. Tapi kalau membeli misalnya luas ini kemudian untuk perumahan diberi itu sama saja. Masalah di rumah, masalah di sekolah. Perumahan Majaya itu kan dosen sama tukang sapunya di situ ya selama tukang sapu ya tukang sapu terus. Tukang sapu terus. Tidak pernah kena. Bakal ada gap terus ya Pak ya? Iya seperti di tentara itu kan di situ ya sudah. Oh iya. Itu kopral terus nggak akan mungkin naik-naik. Nah, di situ ada jenderalnya. Nah itu jadi penghargaan itu fasilitas perumahan nggak ada. Tapi kalau fasilitas yang lain tadi ada penghargaan yang namanya masa kerja dihargai itu 5, 10, 20, 30, 25 tahun juga ada. 25 tahun itu mereka akan mendapatkan. Kalau kami ya namanya cincin. Itu penghargaan pengabdian. Dan juga kami menghargai guru-guru yang berperan aktif di dalam kemampuan publikasi, menulis dengan koran, di majalah nanti dia mendapat penghargaan imbalan uang juga ya kan. Jurnal misalkan saya masuk itu dapat itu menulis buku. Ya tapi kan dalam rangka publikasi kan. Dalam arti nama itu juga kan muncul situ, guru juga karya, guru karyawan juga ada. Kemudian juga di kami tiap tahun itu mengadakan ini pendampingan anak-anak. Jadi kami adakan misalkan lomba siapa yang terbanyak. Kemudian terbanyak dan ingin mendapat juara-juara kami juga memberikan penghargaan juga. Itu. Nah, mereka yang mungkin aktif di organisasi luar pun kami menghargai. Makanya memang poster saya yang buat sehingga aktif di gereja ini ya mungkin bukan masalah nilai uangnya tapi penghargaan itu tadi. Terus kami juga ada namanya penghargaan tertib kerja. Artinya apa? Tertib kerja itu kalau dia tidak pernah sakit, masuk terus, tidak pernah terlambat dan dapat kompensasi juga. Nah, itu. Kemudian juga ada fasilitas kalau utang juga ada. Oh iya. Itu utang dengan lain tapi kita fasilitasi, tapi harus sesuai dengan aturan. Oke Pak, terkait ini Pak, kan ada juga pimpinan kepala sekolah, ada juga bagian yayasan dan sebagainya. Nah itu bagaimana komunikasinya itu terjalin gitu Pak antara pimpinan dengan terutama guru Pak. Terus juga ada nggak sih Pak mekanisme penyampaian misalkan kayak keluhan, masukan atau kebutuhan dari guru-guru tersebut kepada pihak-pihak stakeholder gitu Pak? Iya. Kalau di internal dulu kan juga kami ada namanya briefing kan. Nah, briefing itu kan pengarahan kan. Ya, jadi pengarahan di ruang guru atau di mana itu kan penting perjumpaan tadi ya. Kalau dulu biasanya lewat jalan sentral terus
Sinode itu kan tidak tetap muka. Jadi kalau bisa langsung bisa menyampaikan di usulan-usulan juga bisa disampaikan saat itu pula ya. Di informasi-informasi itu bisa disampaikan itu di internal. Keluhan-keluhan pun juga bisa, dan itu bisa berjenjang. Kalau misalkan nggak berani ya mungkin lewat lewat wakilnya gitu kan, atau lewat organisasi kecil-kecil, misalkan saya timnya kurikulum, timnya pamong, timnya sarpras dan sebagainya, itu kan ya tim bisa mengusulkan perdebatannya apa. Yang kedua juga ada yang namanya rapat kerja gitu kan. Rapat kerja itu kan juga membahas banyak hal gitu kan. Mungkin kalau kami ada rapat guru, rapat karyawan, nah, itu bisa disampaikan kalau bersama-sama nanti rapat kerja. Rapat kerja itu semuanya terlibat. Ya, di guru karyawan terlibat, dan apa yang diprihatinkan pun juga masuk diusulkan di situ. Jadi memang bukan hanya semacam usulan, tapi ada di situ. Dan dalam kelompok-kelompok kan disampaikan juga. Nanti menggunakan namanya istilah satu putaran kan. Jadi semuanya ada dan terlibat. Jadi besok yang mau kerjakan ya kamu ada di situ. Jadi ada perjumpaan melalui rapat kerja, rapat bertingkat, rapat guru, rapat karyawan. Ya itu bisa memberi masukan. Kalau kepada stakeholder luar ya kita ada yang namanya, kalau dengan orang tua siswa itu pertemuan orang tua. Orang tua ya. Jadi kalau di kelas 10 itu pertemuan kelas 10 dengan 11 dan 12 kami adakan, sehingga terjalin komunikasi. Termasuk juga kalau mau diterima ke sini kan ada wawancara keuangan itu kan, kami sampaikan ini loh, keuangan diberi itu sekian, maka harapannya SP-nya sekian, ada yang membantu berapa, ya di situ kita sampaikan. Stakeholder itu akan memahami itu kan. Itu yang kita sampaikan. Demikian juga ada yayasan juga, ada yayasan sendiri yang juga mungkin relasi dengan luar tuh kan, yang pemerintah. Nah, jadi mungkin dari pemerintah juga ada masukan untuk kita ya lewat pimpinan kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Oke Pak, ini masuk ke variable Y-nya sekarang Pak. Iya. OCB Pak, OCB kan yang akan saya teliti itu Pak, terkait dengan organizational citizen behavior Pak, dimana guru itu punya perilaku sukarela untuk melakukan pekerjaan mungkin di luar tugas formalnya, karena tadi juga ada beberapa program-program yang mengarahkan mereka juga untuk melakukan hal tersebut gitu Pak. Nah, pertanyaan saya itu Pak, bagaimana di luar tugas mengajar formal, nah aktivitas apa yang biasa dilakukan guru secara sukarela di Debri itu Pak, tanpa adanya misalkan kayak program tadi Pak, kayak mereka tuh mungkin kayak tiba-tiba sukarela atau di dalam kehidupan sehari-hari di Debri itu atau gimana? Iya, sejauh yang saya amati, yang saya juga ikut terlibat Islamnya, yang sukarela itu ada sisi satu kemanusiaan. Yes. Nah, kemanusiaannya ada yang sakit kan. Karena ada yang secara atas dengan secara pribadi juga ya, tapi memang itu tidak terorganisir kan, tapi kan siapa yang mau tuh kan mengunjungi mereka yang sakit itu ada. Ya yang mau yuk kumpul ke sana dia. Ini terbentuk tuh kan. Itu sukarela itu kan. Koperasi juga sukarela. Nah, jadi koperasi itu kami tidak mengadakan koperasi tapi paguyuban. Karena kalau koperasi benar-benar harus kita laporkan kepada koperasi dan izin juga. Dari sisi angkatan nggak usah sudah. itu juga membantu sekali, karena apa, itu di luar dari ngajar kan. Semuanya ada di situ. Tidak ada yang namanya guru karyawan, kamu adalah anggota. Pengurus misalkan aja ya. Itu ya. Jadi dipilih mereka ya. Itu juga ada di sini. Ada yang namanya sekarang tuh, dulu sering ada arisan yang dulu pernah saya lakukan. Sekarang juga ada lagi nih. Ya sukarelanya untuk kumpul-kumpul bersama. Arisan, masak bersama juga. Nah, jadi kemarin masak tempe dan apa tuh. Ya bareng-bareng tuh. Yuk masak ya udah masak. Ayo bari masak sini ya kan. Itu kan sukarela. Kalau kami ada namanya tadi mancing, kelompok mancing. Ada kelompok mancing, senang mancing tuh. Ada yang senang touring sama saya. Iya, benar. Nah, itu kan touring itu kan itu sukarela itu kan, tidak ada biaya tapi sukarela menarik. Ada kelompok pesepeda juga ada. Jadi di luar dari kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau yang lainnya apa ya? Ya itu yang kegiatan-kegiatan muncul seperti itu, dan itu memang mendukunglah perjumpaan-perjumpaan tadi kan. Mungkin bisa mengenal ABC itu kan tidak ada serata.
Nah, saya pergi dengan teman-teman yang sering tulan-tulan itu kan, oh saya tahu dan ABC, tahu rumahnya. Kalau saya pas bisa mengunjungi orang sakit siapa, keluarganya tahu, itu kan itu sukarela, nggak ada paksaan. Kalau yang lain-lain yang tadi ada yang sakit itu kembali lagi sukarela lagi. Ya kedekatan juga, itu kan. Itu yang secara sukarela mereka terlibat itu kan. Kalau mungkin ada kegiatan apa, seperti ini kan tanggap Sumatera itu kan, ya. Tapi kan itu sudah terorganisir. Terorganisir, Pak. Mungkin itu yang saya bisa lihat di guru-guru kami. Selanjutnya nih Pak, kalau Bapak melihat guru-guru sini Pak, ada nggak sih Pak kayak misalkan perbedaan tingkat, misalkan kayak kesediaan mereka, kesukarelaan mereka dalam melakukan tugas di luar tugas formal mereka sebagai guru, yaitu mengajar gitu Pak. Nah kalau ada perbedaannya, apa yang yang apa ya menyebabkan perbedaan tersebut gitu Pak? Ya ada juga ya, ya passionnya. Passion lagi Pak. Ya. Nah, kalau mereka mungkin kesediaannya masak, kalau dia nggak senang masak ya nggak mungkin. Nah, itu kan passion masing-masing gitu kan. Kemudian misalnya kelompok nyanyi itu kan, ada kelompok nyanyi. Nah kan nggak bisa nyanyi kan nggak mungkin. Iya benar. Karena biasanya beda, ada kelompok olahraga yang sering badminton bareng-bareng itu guru-guru. Ya kalau orang yang tidak suka olahraga, dulu ada kelompok seni yang saya dibuat karawitan. Ya orang yang senang karawitan. Ada kelompok dulan kami touring itu kan. Ya senang touring. Sepeda saya juga pernah ikut, tapi karena kelompoknya kelompok balapan saya nggak bersedia kan. Nah, pastinya beda. Passion lagi Pak. Nah, jadi memfasilitasi passion masing-masing. Ya hambatannya apa? Ya karena passionnya berbeda kan nggak mungkin. Tapi kalau untuk lembaga atau nama lembaga mesti akan jalan kan. Ini kan sukarela. Nah, sukarelanya ada bentuk-bentuk kelompok, saya senang karena apa, mereka akan sesuai dengan passion masing-masing kan. Oh aku seneng gamelan, nah silahkan. Tapi harus ada yang mengkoordinir dengan siapa. Kalau nggak ada yang mengkoordinir ya bubar kan. Walaupun hanya dibentuk bubar. Nah, itu memang butuh orang namanya leader tadi. Untuk menjagai itu kan. Iya, nah itu di arisan siapa yang ngurusi, harus berani untuk mengorbankan diri untuk mengurusi, baik untuk waktu, tenaga maupun biaya. Iya benar. Masak juga sama, masak itu sudah terbentuk kemarin. Ini ya udah beli kompor listrik aja. Ya gimana ya urunan kayak gitu. Nah, kita urunan. Mengapa nggak gas nanti saya mau beli ya. Itu ya. Kamu mau beli, teorinya gampang tuh. Pelaksanaan itu yang menjaga ini susah. Iya benar. Maka kita beli yang listrik. Nah, listrik itu kan TCP, paling yang susah kan sekolah. Tapi kan ada endingnya bahwa itu masak di sini, guru lapar juga bisa. Sendagarawan bisa canda-candaan, itu kan penting. Perjumpaannya itu yang penting loh. Bersama tuh. Itu ada di ruang guru itu sering. Saya sering beli Indomie. Nah, ini makan bareng. Masak, guru masak. Ya mungkin itu akan membuat hidup satunya itu kan. Itu menurut saya itu. Yang menyebabkan ya passion itu berbeda. Passion beda-beda Pak. Mungkin dari OCB ini kan udah beberapa dijawab ya Pak ya. Tapi saya ingin sedikit mengulik terkait dengan Majis tuh. Majis itu kan kayak perilaku biar lebih baik lah Pak ke depannya sebagian gitu Pak. Nah itu bagaimana sekolah mendorong Pak, mendorong guru itu untuk terus berkontribusi lebih dari ekspektasi yang telah ditetapkan oleh sekolah gitu Pak. Ya, memang di sini memang lembaga harus magis. Setiap orang punya kelebihan. Kalau saya sering mengatakan kalau kamu nggak punya kelebihan di sini akan ya mesti akan tersingkir atau mungkin tidak akan. Maksudnya gini ya, masing-masing kan punya kelebihan kelemahan. Ya mungkin orang bisa saya bisa dampingi A kan. Kamu pendampingan pada anak untuk lomba, berarti mereka pastinya di lomba kan. Magisnya kan di situ. Saya mungkin nggak bisa di lomba, tapi mungkin di pendampingan anak-anak yang lain tuh kan. Contohnya ya itu juga bisa. Kemudian juga magisnya dia apa, mungkin kemampuan untuk memberikan sesuatu, menulis misalkan gitu kan. Dulu saya juga menulis terlalu susah ya, tapi saya harus lebih dari itu gitu kan. Dan kemudian juga ada magis untuk
sekolah lanjut, S2 ya. Oh, ada dukungan juga ya, Ya, di sini kan ada fasilitas tadi, salah satunya adalah fasilitas ya. Jadi mereka yang belum S2 akan di S2-kan. Itu ya, itu juga tantangan berat kan. Termasuk saya dulu kan juga dari sini kan. Oh, jadi begitu. Iya, kalau saya biasa sendiri nggak punya duit. Aneh itu harus punya target 5 semester atau lulus itu kan. Kalau enggak ya nanti biasa sendiri itu kan. Jadi istilahnya itu ya setiap orang punya magis apapun dalam organisasi, komunikasi. Saya pribadi juga sama. Kalau aku hari biasa saja ya ngapain? Ya, saya harus magis di depan anak-anak, bisa menguasai materi kah, atau saya bisa mendampingi apakah yang bisa dengan saya kan. Saya senangnya biasanya pada lomba, anak saya lomba, saya ikut lomba kan. Saya magisnya di lomba juga, walaupun kadang-kadang kan ya biasa. Tapi harus bertanding dulu magisnya. Magisnya dinulis, memberikan penulisan, buat buku, yang tidak bisa buat itu kan harus magis. Yang tidak bisa ngomong, nah itu kan contohnya. Maka ada namanya magis itu banyak hal dalam diskusi. Ya udah kamu biasanya mimpin, tunjuk aja orang yang tidak pernah ngomong, itu kan juga magis. Ya, mereka kan semua terbiasa dengan cara memimpin. Jadi magis itu kan kembali lagi pada kelebihan kan, apa yang bisa saya lebih. Karena orang terlambat terus ya, menjadikan pertanyaan saya, terlambat kenapa? Masanya apa? Masalah anak, sebulan anak terus ya, berarti mengelolanya belum bisa. Ya, masih ada namanya ASP nanti. Magisnya apa? Kamu datang lebih awal. Nah, gitu kan. Dulu datang terlambat, ya boleh terlambat itu magisnya. Kalau terlambat mesti ada sesuatu. Wah, ini terlambat mesti ada sesuatu. Tapi saya harus magis kan. Pulang ya saya tidak terus pulang, tapi istirahat dulu. Ya tidak semata-mata jam 3 pulang enggak, tapi saya magisnya di mana. Jadi kelebihannya apa tuh hari itu kan. Ya. Jadi saya tuh terinspirasi dengan teman saya nih. Coba dulu lihat di namamu di Google ada enggak ya. Saya baru tahu. Saya lihat nama saya, ada juga ya. Ada kan. Ya kan? Nah, itu berarti kan ada kelebihan apa yang saya miliki. Oh, kelebihan memimpin kan. Dilatih untuk memimpin itu dilatih. Ya, mereka yang memiliki kelebihan tentunya akan dipromosikan untuk ke depan. Ya, sebagai pemimpin itu kan di magis dalam arti tidak hanya masalah pekerjaan tapi juga relasi. Ya, di rumah cukup juga sama. Bagaimana intinya saya sering mengatakan pulang dengan rumah. Ingat rumah daripada dikerawu sama istrimu saya itu. Tidak gampang itu. Teorinya mudah, prakteknya. Nah, tapi bahwa magis itu bisa waktu, bisa tenaga, memberikan yang lebih kan, bisa punya kelebihanmu apa. Ya, kalau saya ditantang ya ini programnya ya tahun depan, bukan sekarang ini. Anda harus melihat dulu pemetaan, kemudian mau apa. Yang tidak bisa harus saya jalani, harus bisa kan. Ya, tadi kalau saya nggak bisa susah ya. Nah, besok tanggal 19 itu kami punya acara pelepasan kami sudah punya gambaran apa. Data setting misalnya. Ya karena sudah punya pengalaman kan coba. Kalau tidak kan mesti kan stres kan. Nah, maka yang biasanya duduk di sini mereka yang sudah punya pengalaman cukup. Kalau enggak ya dihabisin oleh mereka sendiri semua. Makanya memang di sini biasanya mereka yang pernah menjabat tuh kan. Sehingga kan pernah benturan, pernah ide kan. Pengalamannya udah lebih lah Pak ya. Dulu ada yang di sini nggak pernah ditembak sendiri, takut sendiri. Kan takut dengan teman-teman sendiri. Di magis itu ingin selalu memperbaiki diri sendiri. Kalau aku kurang di mana, maka ada namanya eksamen refleksi tadi. Nah, sehingga kekurangan di mana? Oh, kekuranganku kok ya mungkin tidak dekat dengan guru, harus caranya gimana. Magisku aku kok di kelas ini kok tidak terima ya, atau mungkin susah ya, seperti apa kan. Jadi ini yang kami sendiri mencoba kan di kelas-kelas yang mungkin dengan sudah pernah masuk itu kan, karena saya sudah 3 tahun ini sudah aman kan, karena sudah tahu siapa Pak Hari itu kan, gaya seperti apa. Wah, marah-marah ini pernah juga. Kira nggak pernah marah nih kan. Anak-anak laki-laki masuk gitu kan. Itu contoh jadi.
marah itu karena muncul karena sesuatu yang tidak bisa mereka itu menurut saya ya menyepelekan. Ya saya harus mengkondisikan supaya anak juga bisa ke jalan yang benar tidak. Dimagis waktu, kerelaan perjumpaan, rela menolong, ya harus disempat-sempatkan. Jadi kalau nggak punya waktu, nggak mungkin. Iya benar. Ya, Harus menyediakan menyediakan waktu sendiri. Bukan maka, waktu sisa. Iya, maka kalau saya sering mengatakan, berilah pekerjaan pada orang yang sibuk, makan selesai. Nah, tapi kalau kerjaan bagi orang yang sibuk, hamba akan disitu, Pak besok Pak. Maka waktu yang menentukan besok. Gitu. Udah. Jam berapa titik gitu kan. Itu sebagai indikator gitu kan. Maka kalau di sini harus tadi kerjanya banyak sekali. Tapi saya punya timing hari ini apa selesai ya. Hari ini saya ada 3 orang ini kan. Nanti ada yang Mbak Katrin nanti dengan satu yayasan menyelesaikan masalah pegawaian. Ya, saya sering menggunakan istilah manajemen targeting. Manajemen targeting ya Pak? Jadi kalau dulu namanya manajemen by object. Ya. Target hari ini apa? Dengan ini saya biasanya pakai itu. Sehingga saya mencoba hari ini sudah melaksanakan apa? Laksanakan itu. Sehingga bagi saya magisnya ya tadi saya punya target. Target Pak? Ya, gampang lah, nggak bisa semua terukur. Itu. Mungkin ini Pak, terakhir Pak ya. Kan saya mau respondennya itu kan targetnya emang guru ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, jumlah guru di sini tuh ada berapa Pak? Jumlah guru itu 61. Totalnya, tapi itu guru ada romo-romonya ya. Oh. Kalau enggak dengan romo-romonya itu dikurangi romo Bitoyo, romo juga dia guru tapi kan ya romo Ale, romo Ibu, 4 romo. Berarti kalau semuanya itu 57. Itu di atas punya pengalaman udah 1 tahun di De Brito atau memang dari 61 itu ada yang baru masuk beberapa bulan? Oh, ada yang baru masuk itu baru harus 1 tahun itu 3 orang, Pak Jody, Pak Dedi, Bu Lisa itu sudah 1 tahun. 2 orang nih yang baru. Nah, paling kami induksi itu ada Bu Lisa itu udah per Januari besok sudah 1 tahun. 2 orang ya. 2 orang ya Pak? Baru masuk di bulan? Baru masuk bulan Juli kemarin. Oh, pertengahan kemarin. 2 orang. 2 orang Pak. Mungkin satu lagi terakhir banget nih Pak. Apa-apa. Kan tadi saya ada 3 variabel ya Pak ya. Budaya organisasi, terus juga kesejahteraan psikologis dari gurunya, lalu juga ada kayak dukungan dari organisasi terhadap guru dan sebagainya. Nah, dari ketiga hal tersebut Pak, ketiga faktor tersebut, menurut Bapak yang paling dominan mempengaruhi OCB itu apa Pak? Atau mungkin ketiganya memang satu kesatuan mempengaruhi OCB gitu? Masih itu. Organisational citizen behavior yang kayak sifat sukarela atau tampak di luar jam ini Pak. Menurut saya kok ketiga-tiganya ya, karena kan nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, kalau misalkan saya rela tapi lembaganya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi saling berkaitan Nah, berarti Pak. saya kaitan, nggak bisa terus saya sendiri main. Saya udah capek-capek tapi nggak ada penghargaan dari lembaga. Ngapain tuh kan? Lembaga memberikan penghargaan tapi kamu nggak memberikan itu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya saya pernah mengasihi suatu sekolah. Kami sudah kencang semua, tapi lembaga tidak mempunyai apa ya, apresiasi atau peran. Kadang-kadang gimana mau dibawa kemana, terus kok nggak ada peran, capek ya bagi saya nggak sehat. Bagi saya ya, maka OCD itu ya ketiga-tiganya harus saling kait-mengkait gitu. Nggak bisa terus saya rela di sini, kamu nggak dikasih nggak apa-apa, nggak mungkin. Nah, masih ada hak dan kewajiban itu kan juga akan muncul, tapi itu salah satunya yang akan nanti berkembang. Artinya bahwa ketiga-tiganya dari pribadi, lembaga, satu lagi dari organisasi kan. Iya, nah, itu saling kait-mengkait. Kalau hanya dari organisasi itu nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Kalau hanya budaya aja nggak mungkin juga Pak. Ya budaya itu kan terbentuk karena kebiasaan. Kebiasaan. Ya, karena kebiasaan itu muncul melibatkan banyak faktor.
budayanya adalah budaya kami, ada budaya briefing itu kan penciptaan. Jadi menjaga dengan budaya tadi. Budaya itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga ya hilang. Ya. Maka budayanya apa? Briefing pagi, ya kita adakan briefing pagi. Budayanya apa? Budayanya adalah memberi penghargaan. Itu kan budaya. Ya. Dituliskan, ya kan. Biasanya itu kan tidak tertulis jadi tertulis. Kalau budaya tidak tertulis nantinya akan hilang. Ya. Nah itu budaya apapun nanti kalau nggak tertuliskan ya sudah, budayanya apa ya? Miso-miso budaya gitu kayak. Di Belitung terkenal dengan miso asu bajingan itu kan dulu tuh. Oh. Wah budaya tuh. Tapi anak-anak sekarang katakan itu anak-anak yang dulu ya sama. Asu kok bajingan. Kuwi mbiyen pro ngono. Ya nek saiki kan anakmu ngono kuwi mosok bapakne ora anake padha asune ngono. Nah itu saya bilang kan bergeser. Dulu nggak apa-apa, Cina, Jawa, Batak. Ya. Dulu nggak apa-apa, sekarang nggak bisa. Ya. Itu memang berbeda. Memang konteksnya itu ada berbeda. Tapi yang alumni dulu kan, wih bajingan tuh, ya tuh. Nah, di lingkungan kami nggak apa-apa, di lingkungan Jawa kamu dan lempung gitu kan. Nah itu kan budaya yang mungkin menurut mereka waktu itu wajar ya, sekarang tidak wajar. Ya, wajar. Memanggil Geser lah Pak ya. memanggil nama orang tuanya itu banyak. Jadi itu jadi masalah besar juga pernah itu kan. Artinya apa? Ya harus dijagai yang namanya budaya itu. Misalnya budaya jadilan, kalau nggak ada jadilan ini ya, salam, tidak pernah ada salam juga kan. Ya. Hilang jadinya. Iya, maka budaya itu ya diciptakan dan dilakukan dan Dan dijagai. Kembali lagi ke tadi, tiga-tiganya menurut saya kok harus terbuka dan terrelasi, tidak bisa bersendiri. Nah, saya bekerja ya tadi saya sudah rela, nggak dapat apa-apa, uangnya banyak tapi kok nggak ada semacam apa yang saya rindukan ya, duitnya oke tapi nggak merasa hampar kan. Ya, Sehingga ya saya kayak tidak di situ gitu kan. Mungkin uangnya nggak terlalu banyak tapi saya merasa aman di situ. Merasa Nah, nyaman, ya. sejahtera. Ini bahagia, relasi dengan keluarga. Jadi tidak hanya kami diperhatikan tapi keluarga-keluarga diperhatikan. Maka kami menyapa dengan keluarga-keluarga itu, saling menyapa. Ya. Natal bersama keluarga, piknik bersama keluarga itu ada programnya. Kemarin ke Bali tuh, ya, ke Bali pakai pesawat PP. Wah, ampuh ya kan begitu. Keluarga loh itu kan. Keluarga Pak? Iya. Wow. Pakai pesawat semua. Tapi itu udah maksimal nggak Pak? Kayak misalnya per keluarga 4 orang gitu. Iya, anggotanya berapa ya? Penuh semuanya. Penuh semua. Nah, itu pernah terjadi. Itu nggak duplik itu nggak mungkin nih. Salah terbahasa nggak mungkin. Nggak bisa. Itu memang tidak gampang. Anak-anak senang pernah naik pesawat ya kan. Iya. Ya, jadi yang tidak pernah kan jadi pernah Jadi naik pernah. pesawat itu kan bagi aku itu yang menarik dan anggaran segini semua. Ya udah jalankan. Berapa M gitu ya. Nah itu kan menyangkat bukan hanya pribadi pegawai tapi pribadi suami, istri dan anaknya. Karena yang terlibat Iya benar Pak. orang kerja itu kan tidak hanya pribadi dia, dukungan suami, istri dan anak juga. Dan anak juga. Nah, kalau nggak didukung, itu pecah. Iya. Tadi mengapa kok ada menurut saya saling mengkait itu. Saling berkaitan Pak. Ini Pak, mungkin ada nggak sih Pak saran dari penelitian saya, kayak ada nggak hal lain yang penting menurut saya harus diperhatikan khususnya di SMA Dubito ini Pak? Selain dari keempat variabel yang saya. Iya memang itu teorinya mudah, pelaksanaannya itu susah. Memang masing-masing itu harus bisa menempatkan diri itu kan. Menempatkan diri itu dalam arti saya sebagai apa. Kadang-kadang itu kan memposisikan dirinya pun kadang-kadang juga berbeda kan. Kalau saya ya bisa menempatkan diri, namanya dalam bahasa Jawa itu umpan papan ya. Saya ada di mana dan kapan kan. Yang kedua adalah sesuai dengan job desk-nya kan. Job desk-nya. Itu penting karena kalau tidak sesuai job desk-nya nanti bisa saling bisa mengganggu yang lain. Itu kalau di pengurus sesuai dengan job desk-nya, ranahnya siapa kan. Kalau kami ranahnya di pimpinan ya pimpinan, kami ranah ini menurut saya ya, jadi sesuaikan dengan job desk yang ada ya. Job desk itu memang kalau belum ada ya diadakan Iya. ya, itu harus tertulis, karena tidak tertulis nanti
pengandaiannya. Ya kan beberapa yang saya kritis adalah harus semuanya itu serba tertulis. Mengapa tertulis? Karena akan mewariskan ke depan. Oh. Kalau tidak tertulis ya sudah, Hilang dulunya ya, gini, dulunya ini ya. Maka kebijakan pun harus, kalau itu dibuat ya tertulis tuh kan. Sehingga kami ada beberapa yang tidak tertulis, jadi dulunya gini, ya dulunya mana? Budayanya mana? Buktinya gitu, dokumentasi gitu buktinya, Pak. ini tertulis. Itu yang saran saya, dimanapun kalau tertulis itu akan apa ya, bisa digunakan. Seperti Injil itu kan tertulis itu kan. Iya, terjaga lah gitu ya. Dimana Herodes itu menemukan rib di atasnya. Iya, Itu kan tertulis, dimanapun tertulis. akan tertulis. Jadi akan lihat namanya, inilah orang Raja Yahudi. Raja Yahudi. Inri. Tapi kalau hanya dulunya, hilang. Zamannya aku enaknya di mana? Hilang. Nah, itu menurut saya tuh harus didokumentasikan. Tidak gampang, Iya. memang. Tapi mencoba kalau tiap masing-masing itu ada seperti itu tertulis. Katolik itu, kalau saya orang Katolik ya, Katolik itu baiknya adalah pembukuannya itu tertib. Pembukuannya tertib gitu. Lahir dicatat, mati dicatat. Iya. Nah, itu kan contoh kecil tuh. Dan itu kan bisa dilihat. Kita menghormati pasangan itu aja kematian ya. Iya, benar-benar. Ya kan? Tetapi harus tertulis. Harus tertulis ya. Nah, maka kalau sarannya ya sesuaikan dengan job desk-nya, sesuaikan dengan masing-masing tingkat sendiri-sendiri. Umpan papan ya kan, papan itu ya sesuai dengan masing-masing itu kan. Iya. Potensinya yang memberikan adalah ya terbuka, ya, walaupun sudah terbuka tapi kan kita harus dengan terbuka lah, dengan hati, tidak gampang tuh ya, terbuka dengan hati, yang bikin adalah tertulis tadi. Tertulis itu penting ya.